Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara di kasih Tuhan. Untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya percaya firman yang berkuasa untuk memberkati setiap kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti kita baca, kita renungkan bersama. Sama-sama mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Saat ini kami boleh lagi akan menikmati firman-Mu. Firman yang berkuasa dalam kami, firman yang akan membawa kami pada kebenaran, firman yang kami perlu setiap waktu, karena firman-Mu adalah penolong dalam setiap kami di dalam roh. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dan kami percaya lewat firman Tuhan itu, kami makin boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman dan jadi pelaku dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya mau garis bawahi dalam tulisan di sini, yaitu kehidupan kekristenan kita setiap waktu dilatih. Sekali lagi dilatih. Dan sesungguhnya inilah panggilan kekristenan untuk masuk dalam latihan. Dan latihan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara sekalian menunjukkan bahwa kalau kita menjalani hari-hari hidup ini bukan sesuatu yang gampang memang. Bukan sesuatu yang mudah. Mengapa saya katakan demikian? Dan ini mutlak untuk kita alami, kita jalani, kita lewati. Karena ternyata di balik dari latihan-latihan itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi setiap orang yang dilatih. Sekalipun memang firman berkata, ketika kita dilatih, tidak mendatangkan sukacita. Yang ada adalah duka cita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa setiap kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan terus melatih saya, terus melatih saudara-saudara. Saya mengambil sebuah contoh kalau seorang atletik, seorang petinju. Saudara yang dikasih Tuhan, dia terus berlatih. Kalau dia sudah berhenti berlatih, maka dia akan kehilangan keahlian. Dan ketika dia mau bertanding, maka dia bisa kalah dalam pertandingan. Jadi tujuan dilatih adalah agar supaya, apa yang Paulus katakan, agar supaya aku bisa menguasai seluruhnya. Nah, orang yang bisa menguasai seluruhnya dalam artian maka dia naik pada level menjadi orang yang profesional. Amin saudara-saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita ada pada level amatir, tetapi pada tingkat menjadi profesional. Itulah kita dibawa pada kesempurnaan gereja. Di waktu yang terbatas ini saya mau bergaris bawahi bahwa Tuhan melatih saya dan melatih saudara dengan caranya. Kalau di ayat ini berkata, memang tiap-tiap ganjaran. Ganjaran di sini memberi pengertian tentang pendisiplinan. Iya, dalam hidup ini. Sudah, dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui apa? Melalui banyak hal yang ada di sekitar kita yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Yang saya pakai istilah sekolah kehidupan, di mana kehidupan kita Tuhan bawa untuk diperhadapkan pada banyak hal yang seolah itu sebuah tantangan, ujian, proses, tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan kita indah, sekali lagi menjadikan kita sempurna. Kalau di Alkitab ini mengatakan untuk kita menghasilkan buah kebenaran. Puji Tuhan.
Saudara, saya mau ngambil sebuah tulisan dalam kitab ketika bangsa Israel ya dilatih oleh Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat 11 berkata begini. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11 berkata begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, kitab Ulangan di sini memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Tuhan melatih bangsa Israel yang diseumpamakan seperti Raja Wali melatih anaknya. Ya, induk Raja Wali melatih anaknya. Dia kitab mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan, dia membongkar sarangnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia membongkar sarangnya agar supaya anak Raja Wali ini bisa terbang. Saudara-saudara, agar anak Raja Wali ini memiliki kemandirian. Ya. Agar anak Raja Wali ini tidak selamanya terus dia ada di sarang itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan memang begitu ekstrim cara dari induk Raja Wali melatih anaknya. Dia harus bawa ke angkasa, dia lepas, lalu kemudian ketika jatuh terhuyung-huyung anak Raja Wali ini, ditangkapnya kembali melalui sayapnya, lalu kemudian dia bawa ke atas, dilepaskan lagi dan seterusnya. Itulah cara dia melatih. Membayangkan saudara-saudara begitu ekstrim. Saudara, dari sini kita akan mengambil sebuah pelajaran bahwa tadi di awal saya katakan bahwa kita dilatih, dan tujuan kita dilatih adalah untuk kita menjadi mandiri. Tujuan kita dilatih menunjukkan bahwa kita adalah pribadi akan menuju kepada kedewasaan, seperti anak Raja Wali yang dilatih, yang kadang diangkat ke atas, dilepaskan, dibawa ke atas, dilepaskan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, persoalan dan pergumulan dalam hidup terkadang ini menjadi cara Tuhan untuk melatih kita. Saudara-saudara, tantangan proses demi proses dalam perjalanan hidup sebagai sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, itu juga terkadang menjadi cara Tuhan untuk menjadikan kita tidak baik terus. Iya, agar supaya pribadi kita menjadi pribadi yang dewasa. Maka saya mau sampaikan di waktu yang terbatas ini, Ibu Bapak sekalian, dari pelajaran Raja Wali membongkar sarangnya, karena sudah waktunya anaknya ini harus menuju pada kedewasaan, kemandirian. Begitu juga dengan kita. Maka ada kata dalam Alkitab, kata dalam tulisan firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Ini mencakup banyak hal dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan, ujian, dan persoalan, mengapa kita mengucap syukur? Karena di sana kita akan dapat banyak pelajaran untuk melatih kesabaran kita, melatih emosi kita. Saudara-saudara, banyak hal yang ada di dalam diri kita yang terus dilatih, terus dilatih, terus dilatih. Saudara dikasih Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang dewasa. Bukan anak-anak lagi, bukan bayi lagi. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ayat terakhir saya baca, mundur di ayat sebelumnya. Dikatakan begini. Tetapi, ayat 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran. Ya, ini bicara tentang ganjaran pendisiplinan dalam hal latihan. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, dari hal latihan-latihan tadi yang sifatnya sebagai sebuah pendisiplinan dalam diri, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil menjadi anaknya. Maka sebagai anaknya, maka kita tentu akan dilatih sebagaimana ketika sebagai orang tua, sebagai